Alhamdulillah tahun di tahun itu apa namanya meningkat Ya. sampai puncaknya itu sebelum corona tahun berapa itu ya, tahun 2015. Dulu ibu ada pasar di apa namanya di Tanah Abang, ada di Solo, ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kami dari SMK Negeri 1 Aduana ingin mewawancarai Ibu sebagai tugas P5 yang pertama ke pekerjaan, Bu. Nah, di sini Ibu apakah siap untuk kami wawancarai? Siap, kalau ibu bisa jawab langsung jawab, kalau ibu tidak bisa PPR. Sebelumnya monggo Ibu perkenalkan diri dulu, Bu. Nama saya Ibu Haji Darif. Mengelola konveksi kami beri nama Ivana Collection. Berdiri sejak tahun 1996. Bergerak di bidang seragam pesanan dari TK sampai SMK. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Barangkali dari kalian ada masukan seragam apapun bentuknya, insya Allah kami siap. Aja wawancara toh. Insya Allah, Bu. Untuk pertanyaan nanti, kira-kira kalau membangun pertama Ibu model membangun pertama kali usaha kira-kira sampai berapa, Bu? Ibu itu usaha sejak tahun 96. Mata rupiah dengan sekarang beda. Kalau dulu ibu pertama kali bikin werpak yang atas bawah itu dulu ibu pertama bikin harganya itu 60.000. Sekarang ada yang 125, ada yang 150. Jadi pasti itu apa namanya mata rupiah itu nilainya beda dengan sekarang, dengan yang waktu ibu pertama dulu. Ibu pertama berdiri itu karyawannya itu 4, 1 tukang jahit, 1 tukang potong, 2 tukang jahit, 1 finishing. Jadi ibu butuh untuk 1 minggu biar bisa untuk 1 bulan, jangan 1 minggu, untuk 1 bulan bisa berputar itu paling tidak ibu memerlukan bahan itu sekitar 7 piece. 7 piece kalau 1 piece nilainya waktu itu 500, ya udah dikalikan itu. Dulu itu waktu pertama itu. Alhamdulillah tahun demi tahun itu apa namanya meningkat. Ya. Sampai puncaknya itu sebelum corona. Tahun berapaan itu ya? Tahun 2015. Nah, sekarang mungkin ya masih sama sih. Masih sama, cuman ibu udah mengurangi produk. Yang dulunya ibu itu melayani pasar. Sekarang ibu lebih fokus ke pesanan. Jadi untuk yang karyawan pasar, dulu ibu ada pasar di apa namanya di Tanah Abang, ada di Solo, ada lah. Sekarang ibu sudah tidak produk yang untuk ke pasar, jadi udah yang ibu produk itu yang pesanan ya. Jika ada pesanan, kalau tidak pun berarti berhenti. Tapi alhamdulillah kalau untuk berhenti itu belum pernah. Alhamdulillah. Kalau ujian dalam usaha itu yang pernah Ibu lalui itu apa aja, Bu? Banyak. Terutama itu kalau untuk sekolahan itu kadang kita itu konveksi, jadi bukan tailor. Kadang pemesan itu mintanya apa namanya
istilahnya apa ya, minta bahan jadinya tuh hasil produknya itu seperti tailor, Iya. tapi nganyang itu nganyang harga konveksi. Nah, kadang juga apa namanya, apa namanya itu pokoknya mintanya itu seringnya kayak gitu. Jadi komplainnya itu kadang di situ, sudah harganya harga tailor, harganya harga konveksi, tapi dia itu mintanya hasil akhirnya itu seperti tailor gitu. Terus juga kadang menemui pelanggan yang pembayarannya tidak tepat waktu. Sementara terus yang paling sekali ini dirasa sekarang itu cari tenaga ahlinya, cari penjahitnya. Nanti Pi, cari penjahitnya. Gue digoyang. Tanya Medun. Tanya Medun, enggak usah. Ya gitu, cari tenaga kerjanya itu susah. Pernah ibu ikut gitu kayak semacam UMKM, pertemuan yang dibiayai oleh BRI, yang BRI ya. Di situ ibu pernah mengungkapkan kenapa kita para sekolahan tidak mencetak ahli yang untuk untuk lebih di apa namanya, untuk lebih memilih usaha rumahan kayak gini, supaya tidak fokusnya tidak ke industri yang itu loh, yang pabrik-pabrik ya. Jangan mencetak buruh tapi lebih mencetak ke iya, itu keterampilan pengusaha di situ supaya benar-benar dicetak kayak gitu. Pada ya jawabannya sama. Ya, kami pun di bidang ini kekurangannya tenaga ahli, kami di bidang ini kekurangannya tenaga ahli, termasuk di konveksi. Itu kayak gitu kesulitan yang paling tinggi. Itu tadi namanya apa Bu yang usaha Ibu itu? Ivana Collection. Ivana Collection itu ngambil dari mana Bu? Itu Ivana Collection dulu ibu itu sebelum ibu berumah tangga, ibu udah kayak gini, udah konveksi ya. Ibu mengajar kalau pagi sesuai ijazah yang ibu punya. Terus selepas mengajar ibu udah punya konveksi, meneruskan orang tua karena ibu kurang beruntung. Di usia ibu remaja itu udah ditinggal orang tua. Ibu meneruskan dengan nama Ella Collection. Ella itu diambil dari adik ibu paling kecil. Setelah ibu berumah tangga, ibu menikah, nama itu ibu ganti. Anak ibu lahir tahun 95. 96 ibu bikin produk namanya Ivana Collection. Kalau Ella itu capnya itu masih untuk pasar lokalan. Kalau untuk pesanannya ibu kasih merek Ivana Collection. Jadi dari sampai sekarang itu udah Ivana Collection itu anak pertama. Kalau selain usaha ini yang di depan itu? Yang di depan bordir sebenarnya penunjang konveksi juga. Jadi ada sebenarnya itu sama. Dari konveksinya ibu kan sekolahan itu ada jurusan apa, ada atribut apa. Itu kalau OSIS itu lengkap dengan atributnya kan kayak gitu. Kalau untuk Wirpak lengkap dengan jurusan-jurusannya kayak gitu. Jadi bordir itu penunjang konveksi juga. Tapi kadang kan bordir itu kan bekerjanya itu lebih cepat kan, karena itu komputer. Jadi kekosongan misalnya tidak ada kerjaan dari konveksi, bordir itu ibu buka jasa. Iya, jasa bordir. Sisa waktu yang ada karena yang ibu produksi dengan bordirannya itu lebih cepat bordirannya. Kan ada waktu longgar. Ibu buka untuk itu tadi untuk jasa bordir ya. Kami menerima jasa bordir untuk konveksi, juga menjual atribut-atribut yang
tidak dibikin oleh ibu bajunya ya, gitu. Jadi atributnya aja yang ibu bikin untuk bajunya. Jadi itu bordir itu sebenarnya nggak berdiri sendiri, penunjang dari konveksi. Iya, penunjang konveksi. Ya, ini terakhir kalau yang ibu harapkan ke depannya untuk usaha ini nanti gimana Bu? Ya, kalau ibu untuk usaha kayaknya udah usia ibu sudah tidak bisa mengejar. Usaha sekarang itu lebih ke yang IT-nya itu pintar. Jadi online itu kayaknya yang menjadi yang nantinya itu akan ramai. Jadi lebih mudah-mudahan ibu ada penerus yang bisa pemasarannya lebih luas, bisa menggunakan apa namanya istilahnya teknologi yang ada gitu. Kayak gitu. Jadi untuk ibu tahu udah di standar ini kayaknya udah mentok. Karena udah keterbatasan IT yang ibu miliki. Jadi kayaknya udah segini toh. Mudah-mudahan ada penerus dari ibu, walaupun ketiga anaknya ibu itu ambilnya kedokteran. Iya. Yang satu dokter umum, alhamdulillah udah PNS, yang kedua dokter gigi, yang ketiga ini lagi masih di kedokteran juga. Tapi mudah-mudahan ada dari saudara ibu yang kebetulan ibu angkat jadi kayak semacam angkat ya. Mudah-mudahan nanti bisa meneruskan dengan jaringan pasaran yang lebih luas, menggunakan teknologi yang menyesuaikan modern, teknologi yang ada saat itu ya. Kalau ibu ya kayaknya udah berhenti di fase ini. Iya, keterbatasan pengetahuan. Jadi kalian itu harus istilahnya jalan pikirannya itu harus lebih luas. Nah itu yang dibutuhkan kayak sekarang itu. Tanpa modal sekarang pun anak bisa. Kayak misalnya ibu produknya apa, boleh saya ikut memasarkan, kan kayak gitu. Iya, oke Bu. Sekian dari kami. Makasih buat waktunya. Ini sangat memenuhi tugas buat dari kami Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.